Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Apoteker Eldiza Pujirahmi, dalam materi perkuliahan untuk program studi farmasi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang farmakoterapi nyeri. Apa itu nyeri, bagaimana terjadinya nyeri, jenis-jenis nyeri, dan terapi nyeri, nanti kita akan bahas dalam video kali ini. Baiklah, kita lihat dulu apa sebenarnya nyeri ini. Definisi dari nyeri. Nyeri ini adalah perasaan tidak menyenangkan. Jadi ditandain dengan perasaan yang tidak menyenangkan yang disampaikan ke otak terkait dengan adanya kerusakan jaringan baik potensial maupun aktual. Oleh karena ini berkaitan dengan otak, maka nyeri ini juga dikatakan sebagai salah satu penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Jadi nyeri ini adalah perasaan tidak menyenangkan yang disampaikan ke otak terkait dengan adanya kerusakan jaringan baik potensial maupun aktual. Nyeri ini bersifat subjektif dan emosional. Artinya bisa berbeda ambang nyeri A dan ambang nyeri B. Misalkan si A, ia cenderung nyeri terhadap premenopause syndrome misalkan. Sedangkan si B tidak mengalami itu. Nah, ini adalah salah satu pengertian dari nyeri yang bersifat subjektif. Nah, nyeri ini ada beberapa jenisnya, dan pengelompokan jenis-jenis nyeri ini juga berdasarkan pada beberapa kategori. Yang pertama kita lihat berdasarkan durasinya, lama terjadinya nyeri. Nah, ini adalah ada nyeri akut dan ada nyeri kronis. Nyeri akut berarti dalam durasi yang lebih pendek dibandingkan dengan nyeri yang kronis. Nyeri kronis adalah nyeri yang berlangsung atau durasinya lama. Kemudian ada berdasarkan asalnya, ada nyeri nosiseptif, ada nyeri perifer atau somatik, nyeri yang terlokalisasi, nyeri visceral, dari bagian internal seperti pankreas dan usus besar. Ini nyerinya lebih dalam ya dan lebih sulit untuk dilokalisasi letaknya. Dan kemudian yang terakhir adalah nyeri neuropati. Nah, berdasarkan intensitasnya, nyeri ini dibedakan lagi dengan mild pain atau nyeri ringan, moderate pain atau nyeri sedang, dan severe pain atau nyeri yang berat. Nah, kita akan lihat yang pertama terkait dengan jenis nyeri yang berdasarkan asalnya. Kita lihat yang pertama ada nyeri nosiseptif. Nyeri nosiseptif ini adalah nyeri yang timbul dengan tahap-tahapan, yaitu dimulai dari adanya stimulasi, transmisi, persepsi nyeri, dan adanya modulasi. Nah, kita lihat di sini bahwa stimulasi dari nyeri ini diawali dengan adanya reseptor yang khusus untuk nyeri, yaitu disebut dengan nosiseptor. Oleh karena itu, mekanisme nyeri ini disebut dengan mekanisme nyeri nosiseptif. Artinya, dia memerlukan adanya reseptor khusus untuk nyeri. Nah, reseptor ini, nosiseptor ini, berhubungan dengan saraf aferen dan berujung pada spinal cord. Jadi saraf di nosiseptif ini berhubungan dengan spinal cord kita. Jadi ketika terjadinya nyeri, kemudian persarafan ini akan memberikan sinyal ke sistem saraf kita. Jika terdapat stimulus nyeri atau noxious pain, misalkan ada panas, tekanan, kimia, dan lain sebagainya, maka stimulus nyeri ini kemudian diubah menjadi impuls saraf.
Nah, kemudian akan ditransmisikan dalam bentuk potensial aksi ke sepanjang saraf aferen menuju ke spinal cord. Dan akhirnya akan menuju ke sistem saraf pusat. Nah, ini adalah stimulasi. Jadi stimulasi itu mulai dari atau transduksi, misalkan ini ya, misalkan ini, kemudian adanya transduksi atau stimulasi di mana di sini ada nosiseptor atau reseptor nyeri, kemudian stimulus nyeri ini akan diubah menjadi impuls saraf yang akan ditransmisikan. Ditransmisikan di sini di sepanjang saraf aferen ya menuju ke spinal cord. Dan ini nanti akan menuju ke sistem saraf pusat. Nah, kita lihat tahapan berikutnya yaitu transmisi dan persepsi nyeri. Tahapan yang kedua adalah transmisi. Transmisi ini merupakan satu proses penyaluran impuls saraf melalui serabut-serabut saraf aferen, serabut nosiseptor. Dan serabut saraf aferen ini ada dua, yaitu serabut A, delta, dan serabut C. Nah, mediator inflamasi, pada proses transmisi ini dilepaskanlah mediator-mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, leukotrien, serotonin, yang ianya dapat meningkatkan sensitivitas nosiseptor. Sehingga dengan meningkatnya sensitivitas nosiseptor ini, sensasi nyeri itu mulai dirasakan. Bisa menimbulkan sensasi nyeri. Nah, tahapan yang ketiga adalah persepsi nyeri. Setelah impuls saraf ini tadi sampai ke otak, ya melalui transmisi tadi sampai ke otak, nyeri itu mulai dirasakan ya, karena mediator-mediator inflamasi tadi, mediator inflamasinya sudah dilepaskan, kemudian nosiseptornya menjadi lebih sensitif, dan nyeri mulai dirasakan. Maka timbullah sensasi yang namanya nyeri. Nah, persepsi inilah yang kita rasakan, rasa nyeri itu. Nah, tahapan yang terakhir pada mekanisme nyeri nosiseptif itu adalah modulasi nyeri. Modulasi nyeri itu adalah satu proses interaksi antara analgesik endogen dengan impuls saraf yang masuk. Jadi interaksi antara analgesik endogen di dalam tubuh kita itu juga sudah memiliki analgesik yang ada di dalam tubuh, yang sudah tersedia di tubuh, sehingga disebut dengan analgesik endogen. Jadi interaksi antara analgesik endogen dengan impuls saraf yang masuk. Jadi karena kita punya analgesik endogen, maka terjadi inhibisi dari nyeri ini, inhibisi dari impuls nosiseptif ini. Contoh dari analgesik endogen itu adalah endogenous opiate system, opiat endogen, yang nantinya ia akan berikatan dengan reseptor opiat. Sehingga dengan dia berikatan dengan reseptor opiat, maka akan terinhibisi proses nyeri itu. Dan dia dengan cara memodulasi perjalanan impuls nyeri itu. Makanya nyeri itu cenderung subjektif, jadi tergantung pada bagaimana analgesik endogen seseorang itu dapat bekerja. Nah, contoh analgesik endogen itu ada serotonin, norepinefrin, GABA, dan neurotensin. Ini adalah analgesik endogen yang memang sedia ada, yang memang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika nyeri itu muncul, analgesik endogen ini bekerja untuk memodulasi atau menghambat perjalanan impuls nyeri itu, untuk menekan nyeri itu secara alamiah. Nah, makanya ada orang yang ambang nyerinya tinggi, ambang nyerinya rendah, kemungkinan adalah berkaitan dengan analgesik endogen yang ada di dalam tubuhnya. Nah, berikutnya nyeri yang sering juga kita dengar selain nyeri nosiseptif tadi adalah nyeri neuropati. Nah, jika nyeri nosiseptif itu berkaitan dengan reseptor nosireseptor yang ada di tubuh kita, yang akan menerima stimulus nyeri, kalau nyeri neuropati ini adalah disebabkan karena adanya kerusakan atau malfungsi dari sistem saraf perifer atau CNS kita.
biasanya bertahan lebih lama dan biasanya lebih sulit untuk diobati. Nah, jadi nyeri neuropati ini cenderung karena adanya penyakit lain gitu. Jadi penyakit lain yang menyebabkan kerusakan atau malfungsi dari sistem saraf perifer kita. Misalkan pada pasien stroke, pasien DM itu paling sering kita dengar ya, salah satu efek dari atau penyakit penyerta dari DM ini adalah neuropati dan irritable bowel syndrome. Gejala yang dialami itu adalah rasa terbakar atau sering kesemutan di ujung-ujung jari gitu ya, itu adalah salah satu gejala yang paling sering dialami pada pasien dengan nyeri neuropati. Oke. Nah, secara umum kita lihat tanda dan gejala dari nyeri ini ada beberapa, diantaranya adalah nyeri ini bisa berupa nyeri tajam, nyeri tumpul, dan nyeri terbakar. Nyeri tajam itu seperti kita tergores pisau, gitu ya, tertusuk pisau. Kalau nyeri tumpul seperti kita kebentur. Kalau rasa terbakar ya misalkan terkena minyak panas. Nah itu adalah sama-sama merupakan nyeri, tapi gejala yang ditimbulkan itu berbeda, sensasinya berbeda. Nah, nyeri ini juga bervariasi tergantung pada intensitas dan lokalisasinya. Tadi kita lihat di awal ya, intensitasnya ada yang mild, ada yang moderate, ada yang severe, ada lokalisasinya, ada yang terlokalisasi, dan ada yang visceral. Visceral itu lebih dalam lokasinya dan sebenarnya sulit untuk kita tentukan di mana sebenarnya sumber rasa nyeri ini. Kalau terlokalisasi itu kita sudah tahu, oh sakitnya itu karena kita kebentur, jadi sakitnya itu di sini, sudah terlokalisasi. Tadi nyerinya bersifat subjektif, nyeri akut itu bisa juga menyebabkan hipertensi, takikardia, midriasis, tetapi tidak selalu ada ya. Maksudnya hipertensi, takikardia, dan midriasis ini tidak selalu ada pada nyeri akut. Kemudian nyeri neuropati tadi bersifat kronik dan sukar untuk diobati dengan analgesik biasa. Nah, berikutnya adalah dalam kita mendiagnosa nyeri, kita harus menilai dulu seberapa besar nyeri yang diderita oleh pasien. Jadi untuk penilaian nyeri ini ada beberapa metode. Nah, ini nanti bisa dilihat di link yang saya cantumkan di sini. Ada beberapa metode dari College of Medicine, University of Florida. Tapi mungkin yang paling sering digunakan adalah numeric pain, visual analog, dan Wong-Baker Faces Foundation. Jadi kita lihat yang pertama, ini numerik ya. Jadi ada angkanya di sini 1, 2, 3 sampai 10. Jadi kalau misalkan angkanya 1, 2, 3 itu mild, moderate-nya 4, 5, 6, dan 7 sampai 10 itu severe. Ya, severe. Nah, kalau yang ini adalah visual. Visual untuk visual analog ya. Jadi nanti pasiennya disuruh untuk meletakkan dari sini sampai sini sakitnya di mana? Apakah di sini, di tengah, atau di sini? Nah, biasanya nanti ketika pasiennya sudah menentukan di sini, baru kemudian kita lihat di sini, kira-kira angkanya berapa. Sama juga halnya dengan Wong-Baker Faces ini. Biasanya ini banyak digunakan untuk pasien-pasien anak-anak. Jadi kan mereka tidak tahu ya kalau numeral ini agak sukar. Jadi dilihat di sini seberapa sakit mereka. Gitu. Kalau misalkan 8 ini heart whole lot gitu kan, kalau ini yang paling sampai nangis ya paling sakit. Nah, bisa juga dengan begini ya. Nanti misalkan ada anak-anak disuruh untuk taruh di sini di mana sakitnya sampai di mana, misalkan di sini ya, di sini berarti equal to nomor 6 begitu. Nah, di sini juga dalam milimeternya. Oke, berikutnya kita lihat penata laksanaan. Karena nyeri ini sebenarnya subjektif dan cakupannya luas sekali, bisa terjadi di mana saja ya, di organ mana saja, karena dia merupakan sensasi.
Nah, tujuan dari penata laksanaan nyeri ini adalah untuk mengurangi intensitas dan durasi. Tadi ya, intensitas ada mild, moderate, dan severe. Durasinya ada yang akut dan kronis. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri. Nah, kemudian menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi nyeri kronik yang persisten. Kemudian mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan akibat adanya nyeri. Jadi ini terkait dengan quality of life dari pasiennya. Karena ketika kita nyeri, kita cenderung menjadi tidak produktif. Gitu ya. Jadi mengurangi produktivitas kita. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup pasien tadi dengan mengoptimalkan kemampuan pasien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, ini adalah tujuan dari penata laksanaan nyeri untuk pasien. Strategi nyeri, strategi terapi untuk nyeri itu ada terapi non farmakologis dan juga terapi yang farmakologis. Kalau terapi non farmakologis kita bisa memberikan terapi stimulasi dengan TENS ya, transcutaneous electrical nerve stimulation. Ini untuk nyeri akut dan nyeri kronis, misalkan pada pembedahan, traumatik, neuropati. Bisa juga dengan psikologi, bisa melalui relaksasi ya, yoga gitu, itu bisa untuk yang non farmakologi, bisa juga dengan fisioterapi. Nah, ini adalah salah satu terapi non farmakologi. Nah, kalau terapi farmakologi kita menggunakan obat-obat yang memang untuk mengurangi intensitas, untuk mengurangi nyeri, yaitu golongan obat analgesik. Nah, golongan obat analgesik ini pula dibagi lagi, ada yang opiat dan secara umum dibagi menjadi opiat dan non opiat. Nah, untuk pengobatan nyeri itu ada prinsip pengobatannya. Prinsip pengobatan nyeri ini yang pertama adalah harus dimulai dari analgesik yang paling ringan. Baru nanti naik ke yang paling lemah. Jadi urutannya itu yang paling ringan seperti NSAID, kemudian baru diberikan opiat lemah, kemudian baru diberikan opiat yang kuat. Dan dari ketiga ini nanti boleh ditambahkan adjuvan-adjuvan lainnya seperti antidepresan, antikonvulsan, lain-lain tergantung dari kebutuhan individu. Nah, berdasarkan prinsip pengobatan ini, sebenarnya WHO, Induk Organisasi Kesehatan Dunia, itu sudah mengeluarkan yang namanya analgesic ladder. Jadi tangga analgesik itu. Nah, ini adalah analgesic ladder yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi tergantung pada intensitas dari nyeri yang dirasakan oleh pasien. Diawali dengan nyeri yang ringan. Nyeri yang ringan itu diberikan yang non-opioid. Misalkan NSAID, acetaminophen, paracetamol, aspirin. Nah, ini untuk pemberian pada nyeri yang ringan. Bisa juga ditambahkan dengan adjuvannya. Nah, adjuvan yang bisa diberikan itu seperti kortikosteroid, antidepresan, antikonvulsan, lidocaine, vancomycin, dan lain-lain tergantung pada kebutuhan pasiennya. Nah, ladder yang kedua, jika misalkan ini ternyata tidak mampu, yang ladder yang pertama ini tidak mampu mengatasi nyeri pada pasien tersebut, maka kita tingkatkan ke golongan opioid yang lemah. Opioid lemah, kemudian ini adalah untuk yang nyeri yang moderate ya, moderate, yang sedang. Contoh dari agen opiat yang bisa digunakan itu kodein, hidrokodon, tramadol, propoxifen, dan lain-lain ya. Nah, juga sering juga pada ladder yang kedua ini dikombinasikan dengan yang non-opioid. Bisa dikombinasikan dengan acetaminophen atau NSAID. Itu ya. Bisa juga tetap bisa ditambahkan dengan adjuvan juga. Nah, jika ladder yang kedua ini juga tidak mampu mengatasi nyeri yang diderita pasien, maka kita lanjutkan pada ladder yang terakhir, yaitu kita menggunakan opioid kuat, seperti morfin, fentanyl, oksikodon, hidromorfin, dan lain-lain. Ini juga pada ladder yang terakhir ini juga bisa dikombinasikan dengan non-opioid dan juga adjuvan. Nah, inilah ladder atau tangga penggunaan analgesik yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Dan sekarang ada beberapa modifikasi dari ladder ini ya.
Ada beberapa modifikasi untuk leather analgesik ini, di mana mereka menambahkan untuk yang terapi non farmakologisnya dan lain-lain. Ada beberapa modifikasi, tapi yang utama adalah seperti ini. Baik, kita lanjut. Nah, kalau tadi adalah penata laksanaan nyeri secara umum yang erat kaitannya dengan nyeri nosiseptif. Nah, sekarang bagaimana dengan penata laksanaan nyeri neuropati, di mana nyeri neuropati ini lebih susah untuk diberi terapi, ya. Karena ia hampir sebagian besar nyeri neuropatik ini tidak merespon terhadap NSAID ataupun analgesik opioid. Nah, jadi terapi utama untuk nyeri neuropati ini cenderung pada terapi ajuvan pada nyeri yang umum seperti antidepresan trisiklik, antikonvulsan, dan anestetik sistemik atau lokal. Karena ia tidak merespon pada NSAID dan analgesik opioid. Contoh obat yang diberikan itu adalah golongan GABA, misalkan pregabalin, gabapentin, kemudian bisa juga dengan phenytoin, carbamazepin. Ini bisa diberikan untuk nyeri-nyeri neuropati. Nah, sekarang kita masuk pada farmakologi dari obat-obat nyeri. Yang pertama kita lihat analgesik non-opioid. Nah, ini sebenarnya kita sudah belajar ya di beberapa mata kuliah sebelumnya. Kita sekarang review. Analgesik non-opioid ini digunakan dimulai dari analgesik yang efektif dengan efek samping yang ringan. Nah, ini kembali lagi ke prinsip pengobatan untuk nyeri. Dimulai dari yang paling ringan, ya, tapi efektif, tapi ringan, tidak menimbulkan efek samping yang berat. Contohnya acetaminophen, aspirin, NSAID. Nah, ini yang kita gunakan untuk yang terapi nyeri yang pertama, mild, untuk yang mild. Contohnya paracetamol, salisilat seperti aspirin, Venamat seperti asam mefenamat, natrium diklofenak, antalgin, dan lain sebagainya. Dan yang paling terbaru adalah inhibitor COX-2. Nah, kita coba lihat sedikit beberapa contoh dari analgesik non-opioid ini. Yang pertama adalah paracetamol. Nah, paracetamol ini adalah obat yang paling sering kita konsumsi, kita gunakan. Karena ia selain memiliki khasiat analgetik, juga memiliki khasiat antipiretik. Jadi ketika demam, kita juga minum paracetamol. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat pembentukan prostaglandin secara sentral dan tidak di jaringan, sehingga tidak berefek terhadap inflamasi. Nah, makanya paracetamol tidak digunakan untuk inflamasi. Karena ia menghambatnya itu di sentral kita. Kalau inflamasi itu di perifer. Ya. Nah, paracetamol ini tidak memiliki efek antiplatelet karena dia tadi tidak di perifer, artinya dia tidak di jalur asam arachidonat. Makanya dia tidak memiliki efek antiplatelet. Nah, efek sampingnya ringan dan jarang dan tidak menyebabkan gangguan lambung. Kemudian pada dosis yang besar, lebih dari 6 gram, dapat menyebabkan kerusakan hati. Nah, karena efek samping yang ringan dan juga indeks terapi yang lebar, maka pilihan paracetamol ini adalah pilihan yang aman bagi ibu hamil dan menyusui. Nah, berikutnya kita lihat acetosal atau aspirin. Nah, acetosal ini berbeda dengan paracetamol tadi, dia memiliki efek analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Juga ia memiliki efek antiplatelet dan juga mencegah pembekuan darah. Jadi dia itu bekerjanya di arachidonat, ya, jalur asam arachidonat. Bersifat asam sehingga mudah mengiritasi lambung dan dapat menyebabkan Reis syndrome, gangguan pada sistem hepatik dan sistem saraf pusat, sehingga sebaiknya tidak digunakan pada anak-anak kurang dari 12 tahun. Nah, juga ada beberapa kasus yang alergi terhadap aspirin, sehingga harus benar-benar hati-hati pada pasien yang alergi tersebut. Nah, berikutnya kita lihat golongan-golongan inhibitor COX-2. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat dengan jalur asam arachidonat ya, di mana pada jalur asam arachidonat itu
ada COX-1 dan COX-2. Kalau NSAID, dia bekerja dua-duanya. Dia menghambat COX-1 dan menghambat COX-2. Sehingga kalau dihambat COX-1 dan COX-2, efek yang ditimbulkan itu tidak hanya pada nyeri, inflamasi, dan demam, tapi juga pada mukosa lambung dan juga hemostasis. Nah, ini yang terjadi pada asetosal. Karena asetosal itu termasuk NSAID, sehingga prostaglandin yang ia hambat itu juga memodulasi nyeri, inflamasi, dan demam. Selain itu juga menghambat proteksi dari gastrik mukosa dan juga hemostasis. Makanya dia bisa jadi antiplatelet dan juga bisa menyebabkan iritasi lambung. Nah, kalau golongan COX-SIP atau inhibitor COX-2, ianya selektif. Selektif hanya pada COX-2 saja. COX-2 saja. Sehingga dengan demikian, golongan-golongan inhibitor COX-2 ini cenderung lebih selektif dan tidak menimbulkan efek samping yang seperti dihasilkan oleh NSAID. Gitu ya, karena dia hanya COX-2 saja. Nah, kita lihat berikutnya adalah analgesik opiat. Analgesik opiat ini ada beberapa golongan juga. Ada yang agonis seperti morfin ya, kodein, hidromorfin, dan oksikodon. Ada yang agonis seperti meperidin, seperti fentanyl. Kemudian agonis seperti metadon, contohnya adalah propoxifen. Ada juga antagonisnya seperti naloxon dan juga analgesik sentral seperti tramadol. Nah, ini adalah jenis-jenis dari analgesik opiat. Bagaimana mekanisme opiat ini dalam menghambat nyeri? Ianya bekerja pada reseptor opiat di sistem saraf pusat. Reseptor ini yang memodulasi transmisi nyeri. Kalau pada yang non-opiat, itu stimulus nyerinya dihambat. Tapi kalau pada pada opiat, ini reseptornya memodulasi transmisi nyerinya di sistem saraf pusat. Jadi stimulusnya itu sudah ditransmisikan ke sistem saraf pusat. Nah, disitulah opiat ini bekerja, sehingga ianya menurunkan persepsi nyeri. Nah, reseptor opiat yang ada di sistem saraf pusat itu ada 3. Ada reseptor mu, ada reseptor kappa, dan ada reseptor delta. Reseptor mu berperan dalam analgesik supraspinal, depresi respirasi, euforia, dan ketergantungan. Reseptor kappa berperan dalam analgesia spinal, miosis, dan sedasi. Nah, reseptor delta itu berperan dalam disforia, halusinasi, stimulasi pusat vasomotor. Nah, ini adalah reseptor-reseptor yang berperan dalam mekanisme opiat. Nah, kita lihat di sini adalah ekivalen dosis dari beberapa opiat. Misalkan untuk penyakit yang moderate, kodein itu kalau parenteral diberikan 120 gram, kalau oral 200 gram. Nah, ini bisa kalian gunakan rujukan untuk dosis dari opiat. Ini mekanisme opiat tadi ya, karena dia berkaitan dengan reseptor nih. Opiat reseptor di sini. Opiat reseptornya di sini, dan ini nanti jika dia berikatan dengan reseptor opiat, maka transmisi nyeri itu dimodulasi sehingga menghambat persepsi nyeri, menurunkan persepsi nyeri. Nah, opiat ini sangat efektif untuk nyeri, tapi efek sampingnya juga banyak. Ya, efek sampingnya juga banyak. Contohnya, penggunaan opiat bisa menyebabkan perubahan mood, ya. Kemudian bisa menyebabkan letih, gitu, lesu, kurang konsentrasi. Kemudian juga bisa menyebabkan muntah, mual, ya, macam-macam, banyak sekali efek samping dari opiat ini. Makanya pemilihan obat untuk opiat ini juga tadi berdasarkan pada kondisi pasien. Opiat diberikan hanya jika yang non-opiat itu tidak mampu mengatasi nyerinya. Nah, di sini ada efek samping dan di sini juga ada managing-nya. Bagaimana kita bisa memanage dari efek samping itu.
Misalkan kalau efek sedasinya berlebihan, itu kita bisa mengurangi dosisnya sampai 25%, atau meningkatkan interval dosisnya. Nah, kalau misalkan efek sampingnya muntah dan mual, itu berikan preventifnya, ya. Jadi rata-rata memang obat-obat opiat ini bisa menyebabkan mual dan muntah. Maka ketika pemberian obat opiat juga dibarengi dengan pemberian preventif untuk mual dan muntahnya, ya, hidroksizin dan lain sebagainya. Nah, lalu tadi dari beberapa banyak terapi untuk nyeri, bagaimana kita memilih obat yang baik? Itu tadi, tergantung pada intensitasnya dan juga memperhatikan kondisi pasiennya. Itu yang pasti. Itu yang benar-benar harus kita perhatikan. Nah, ini adalah logaritma untuk manajemen nyeri. Kita lihat tadi nyeri ada yang akut dan kronik. Kita lihat dulu untuk yang akut. Yang akut ini ada yang mild, moderate, atau severe. Nah, ini mild, moderate tadi NSAID, kemudian kalau tidak bisa, maka kita bisa berikan opioid. Dan kalau severe itu opioid. Misalkan ini pada penderita kanker ya, maka diberikan opioid. Dan bisa ditambahkan juga dengan NSAID ataupun adjuvan. Nah, kalau kronik, ini kan durasinya lebih lama. Contohnya pada yang penyakit visceral, neuropati, inflamasi, atau disfungsi yang lainnya. Kalau visceral, karena dia tidak terlokalisasi, maka kita berikan opioid untuk yang severe. Kalau neuropatik, bisa kita berikan antidepresan trisiklik ya, kemudian lidocaine, SSRI untuk serotonin reuptake, kemudian long acting opioid. Nah, ini adalah algoritma untuk manajemen nyeri pada pasien. Jadi tergantung pada kondisi pasien. Namun tetap berdasarkan ladder itu tadi. Ya, diberikan yang paling lemah dulu atau yang paling ringan. Nah, ini tadi sudah ya untuk yang pemilihannya berdasarkan pada intensitas sesuai dengan analgesic ladder dari WHO tadi. Nah, terkait dengan adjuvan tadi juga sudah tergantung pada kondisi pasiennya. Adjuvan itu ada macam-macam, bisa pakai TCA, GABA, itu bisa kita gunakan tergantung pada kondisi pasiennya. Jadi kita lihat lagi kondisi pasiennya seperti apa, kemudian kita berikan terapi adjuvan yang sesuai. Ini mahasiswa program studi farmasi program sarjana FKUPN Veteran Jakarta, silakan mengerjakan tugas pendahuluan ini sebelum kita memulai diskusi secara tatap maya melalui Zoom meeting. Jawablah pertanyaan di berikut ini dengan jawabannya ditulis tangan dan kemudian diupload di Leads dalam format PDF. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai farmakoterapi nyeri. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau nanti kita diskusi di kelas pada saat Zoom meeting. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.